Halo guys, ketemu lagi di channel AHA Motorshop Official. Kali ini kita ada di Kabupaten Cirebon ya guys, untuk pemasangan full body NMAX baru model Predator yang versinya Vetrona series. Nah, ini motornya, unitnya ya. Kita lanjut pemasangan untuk motornya. Yuk kita spill apa aja yang akan dipasang. Oke, cekidot. Oke, sebelum kita pasang, kita bongkar part-partnya dulu ya guys. Untuk sebelum pemasangannya, untuk apa aja yang kita lepas, yaitu kita buka behelnya dulu ya guys. Behelnya ini 4 baut ya guys yang kita buka. Lanjut, setelah behelnya, kemudian kita buka dulu cover ductile-nya ya, ductile stop lamp NMAX nya seperti ini ya. Itu yang dibuka hanya 2 baut aja ya guys. Nah, setelah ductile-nya, kemudian kita akan buka bodi samping. Bodi samping ini di dalamnya itu dia berupa klem ya guys, jadi cuma cukup ditekan saja, nanti dia terbuka. Kemudian kita buka bagian samping delta box baut yang sebelah sini menggunakan kunci L ya guys. Nah, nanti di dalamnya seperti ini, dan kita lanjut buka lagi baut bagian dalam, dia kunci 10. Jadi kita sediain perlengkapannya kunci L dan kunci pas 10 ya guys. Kalau misalkan kalian susah untuk cara bukanya, kalian juga bisa buka dulu bagian samping delta boxnya. Bisa buka dulu bagian samping delta boxnya, dan jangan lupa nanti karetnya itu kita pindahkan ke bodi ya guys. Nah, ini bodi ini yang kita buka. Lanjut ke kunci 10, baut kunci 10. Oke, tinggal lepas aja ya guys. Kalau pemasangan NMAX itu dia lebih mudah ya guys, beda sama part-part yang lain, dia karena lebih simple. Setelah kita buka sebagian samping kanannya, kita lanjut ke bagian kirinya ya guys. Nah, ini kita buka bagian samping kiri seperti biasa. Itu klem bawahnya kita lepasin dulu. Klem bawahnya kita lepasin. Kemudian buka kunci L5 sebelah samping. Dan jangan lupa kita renggangin dulu bagian delta boxnya ya guys. Kita renggangin dulu agar mudah nanti saat buka bodi sampingnya. Dan jangan lupa karet klipnya, karet sampingnya, klemnya itu jangan sampai hilang atau lepas. Kita lepas tetap, tapi kita pasang kembali ya guys. Untuk baut-bautnya 2 item itu kita lepas, dan langsung bodinya kita bongkar guys. Terakhir kita buka bagian ductile bawah, karena kita nanti akan menggunakan cover stop lamp bagian belakang ya. Modelnya kayak model Lamborghini. Lanjut kita bongkarin yaitu bagian cover knalpot guys. Dia menggunakan L5 juga sama. Dia ada 2 kunci L, 2 baut yang harus kita buka.
kita pasang kembali delta boxnya ya guys, nanti kita pasang kembali. Nah kemudian kita lanjut lagi yang kita harus bongkarin yaitu spakbor depan. Spakbor depan ini sama, dia menggunakan kunci E5. Di sini ada baut 2 kiri kanan, jadi totalnya 4 baut yang harus kita buka ya guys. Untuk full body NMAX ini yang akan kita pasang itu yang kita bongkar hanya bodi samping, cover knalpot, spakbor depan, dan visor atas ya guys, kita bongkarin dulu ya, karena yang lainnya itu nanti sistemnya sistem cover ya guys, jadi nggak semua full di cover, ada bagian-bagian tertentu tetap yang harus kita buka. Oke, setelah spakbor depannya terlepas, kita lanjut yang kita akan bongkar yaitu visor depan ya guys. Nah visor depan ini pertamanya yang dibuka itu dudukan plat nomor depan. Kita buka dulu ya dudukan plat nomornya. Untuk visornya dibukanya kita buka pakai obeng flash ya guys. Di sini ada 4 baut yang kita harus lepas. Nah setelah visor yang kita lepas, kemudian kita lanjut buka dengan L4, yaitu bagian baut 4 biji kiri kanan untuk buka bagian dalamnya ya guys. Kenapa? Karena kita akan menyiapkan jalur lampu ya, jalur lampu-lampu kita akan sediakan dulu kabel-kabelnya ya, untuk kita pasang nanti agar nanti mudah, kita nggak harus bongkar lagi. Jadi tolong diperhatikan ya guys, untuk yang masang full body Predator ini kita perhatikan untuk urutannya ya guys, agar nanti tidak salah pas pasangannya kemudian dibongkar ulang. Jadi kita memperlambat waktu kerja kita ya guys. Yang kita bukain, kita lanjut, di dalamnya ada baut plus, kita harus buka dua biji yang kita harus buka. Nah, agar kita bisa lepas bagian dasinya, dasi depannya. Nah kalau udah kebuka gini, kita bisa enak untuk cari kabelnya ya guys. Kabelnya yang kita akan gunakan kabel sen ya, kabel sen kiri kanan. Nah untuk pemasangan, untuk bikin jalur kabelnya itu di sini kita menggunakan ada jalur yang ada soketnya hijau ya guys. Nah soketnya hijau ini di sini dia ada 2 warna, ada warna hitam dan warna hijau ya guys. Nah warna hitam ini kalau untuk di Yamaha itu dia sebagai massa, dan yang hijau sebagai arus ya guys. Nah ini kita tinggal bikin jalurnya ya, kita bikin jalurnya di sini untuk jalur sen. Jadi nanti kiri kanan ya udah enak. Kalau untuk Yamaha sendiri udah ada jalur-jalurnya untuk masing-masing jalurnya, mau sen mau lampu dia semua udah masing-masing ya guys. Jadi kita nggak buka satu soket langsung sekaligus. Nah kita cukup kayak gitu aja untuk bikin jalurnya. Nah kemudian ini seperti ini ya guys, ini seperti ini ya untuk cara pemasangannya. Jadi cukup dilipat aja masukin kabelnya, karena kita menggunakan si kawatnya itu agak kecil agar bisa masuk ke dalam soket. Ya lanjut sebelah kirinya, sen kiri kita langsung pasang. Sama seperti itu juga ya bos cara pemasangannya. Nah, setelah udah diaplikasiin gini, kita tinggal pasang kembali dasinya ya guys. Kita pasang kembali dasinya, pastiin semua klem-klemnya terpasang rapi karena rawan patah. Oke, pasang rapi bagian dasinya. Kemudian nanti kita pasang kembali bagian cover atasnya, cover atasnya. Jangan lupa kita pasang kembali baut-bautnya seperti biasa.
ke posisi semula. Nah, sekarang kita pasangnya dengan cara kita masukin ke lubang sini ya guys. Di sini dari pihak Yamaha sendiri sudah sengaja dikasih lubang untuk kita bikin variasi-variasi jalur kelistrikan. Nah, di sini kita udah keluar semuanya, tinggal pasang kembali ya guys baut-bautnya. Ini nggak dipakai lagi kan? Pakai. Buat ini pakai ya. Sini yang kita pasang ada 4 baut ya guys. Untuk yang bagian atas nanti dia akan nempel ke predator. Jadi yang dipasangnya cukup bagian depan aja 2. Nah, lanjut kita pasang bodi samping bagian kiri. Nah, yang tadi karetnya itu kita lepas dan kita tempel di bodi variasi yang dari kita ya guys. Pasang dulu karena dia cantolannya itu plastik, jadi agar dia sistemnya jepit nanti untuk bagian lubang situnya. Kalau untuk bodi ini posisi bautnya sudah sesuai dengan posisi lubang baut yang dari Yamaha sediakan ya guys. Jadi kita tinggal ikutin lubang yang tersedia, ya ikutin aja arahan yang lubang-lubang yang kita sudah sediakan. Dan kita pasang kembali bagian kunci 10, baut 10-nya. Kemudian kita pasang kembali delta boxnya ya guys. Jadi seperti tadi, sebelum pada saat kita bongkar bodi, kita lepas dulu untuk delta boxnya. Sekarang udah rapat, semua udah rapi. Baru kita tinggal pasang kembali baut delta boxnya guys. Nah, sekarang sebelum pasang, sekarang lanjut kita pemasangan ke bodi sebelah kanan. Pemasangannya caranya seperti biasa kayak yang tadi sebelah kiri. Awalnya kita pasangin dulu karet-karetnya yang aslinya, kemudian kita posisinya dipaskan dulu sama baut yang sudah disediakan sama Yamaha lubang-lubangnya. Pasang baut bagian depan. Kemudian pastikan titik ini udah sesuai lubang ya guys. Titik ini. Sekarang tinggal kita pasang kembali delta boxnya guys. Kita pasang kembali delta boxnya. Setelah pemasangan bodi, jangan dulu dikencangkan ya guys. Untuk bagian bawahnya kita pasang dulu, lanjut ke cover lampu. Nah, cover lampu ini kita pasang dulu. Ini posisi cover lampunya. Kemudian
kita pasang 2 baut bagian depan ya guys. Nah, 2 baut ini kiri kanan ini sudah ada lubangnya, tinggal kita ikutin jalurnya aja ya guys. Ini bagian belakangnya penampilannya. Nah, kemudian lanjut kita pasang bagian bawah ya. Di situ ada lubang baut juga ya guys, untuk menyambungkan antara cover body sama cover stop lamp menggunakan baut skrup ya guys. Baut skrup yang seperti ini ya, yang kita ganti pakai yang lebih panjang ya guys, karena udah ada tumpangan dari cover lampu sama cover body. Di bagian belakang ini tersedia ada 2 baut ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya guys. Kita pasang, kita gabungkan perpaduan antara cover lampu dan bodi samping seperti ini ya guys. Lanjut kita bor satu lagi. Untuk bagian sini kita harus bor dadakan ya guys, karena untuk menggabungkan antara bodi sama cover lampunya agar posisinya setara. Udah, setelah dibor kita pasang kembali bautnya guys. Nah, sebelum kita pasang senderan, kita lapis dulu ya antara behel aslinya dengan koper dari kita. Gunanya agar ada kekuatan pada behelnya ya guys. Pas posisinya lagi ditekan atau lagi ngangkat motor, jadi tetap ada kekuatan. Pemasangannya cukup mudah, dia tinggal setelah dipasang tadi, di double tadi, kemudian kita lanjut tinggal mengpasang bautnya. Bautnya itu ada 4 di sini guys. Sini ada 4 baut yang harus kita pasang kembali. Jadi mudah banget ya untuk cara pemasangan senderan belakang. Untuk cara pemasangannya itu nanti di posisinya pertama kita ganti bautnya ya guys. Kita bautnya ganti yang lebih panjang dari yang aslinya ya, untuk lebih panjang lagi. Nah, nanti kita sebelum pasang itu kita pastikan dulu untuk posisi baut itu nempel di lubang baut aslinya ya. Sebelum kita kencangkan, kita pastikan dulu ya tempat-tempatnya. Ya, cukup mengencangkan dengan menggunakan tangan sebelum kita menggunakan kunci. Oke. Kemudian setelah pemasangan senderan, lanjut kita pasang koper knalpot ya guys. Koper knalpot ini mudah, cuma tinggal masang 2 baut aja ya. Pasang 2 baut di bagian belakang dan bagian depan menggunakan baut L ya guys. Gampang banget untuk cara pemasangan koper knalpotnya. Setelah koper knalpot terpasang ya guys, kita lanjut pemasangannya ke delta box. Delta box itu bagian samping yang panjang ini. Itu bagian delta box aslinya tidak usah dilepas ya guys, karena ini sistemnya nanti nempel. Nah, bagian belakangnya dipasin, kita pasang baut. Bagian depan ada 2 baut ya guys. Bagian situ ada 2 baut. Kita menggunakan baut skrup kembali ya guys, pakai baut skrup yang lebih panjang karena aslinya itu lebih pendek. Karena ini di cover, jadi kita wajib menggantinya yang lebih panjang. Nah, setelah pemasangan baut 2 itu bagian depan, kita bor ya bagian tengahnya ya menggunakan baut skrup. Jadi nanti bagian tengahnya nempel ke delta box yang bagian dalam yang aslinya ya guys. Jadi bagian delta boxnya nggak renggang lagi, dia sudah rapat ya. Setelah bagian tengahnya selesai, kita lanjut. Nah, bagian belakang
kita bor guys. Bagian belakangnya kita bor menggunakan board screw juga yang panjang ya, karena ini sistemnya di cover lagi ya. Nanti dia rapat antara bodi dan delta box. Yang kelihatannya jadi makin rapi. Nah, pemasangan bodi untuk delta box itu seperti itu ya guys. Ini pemasangannya bagian sebelah kanan sudah selesai. Kita lanjut ke sebelah kiri. Untuk cara pemasangannya sama seperti itu. Nah, kita lanjut ke pemasangan delta box sebelah kiri ya guys. Nah, kita rapetin dulu sebelumnya, kemudian setelah rapat kita pasang baut bagian depan. Di depan itu ada 2 baut yang kita pasang terlebih dahulu guys. Seperti biasa ini sistemnya di cover ya. Delta box aslinya sekali lagi tidak dilepas, karena kebanyakan yang masang itu dia tidak paham bagian delta boxnya itu dilepas ya guys. Sebenarnya tidak usah. Kalau untuk part NMAX Predator dari kita ya guys. Setelah baut 2 sudah bagian depan ini sudah terpasang covernya, lanjut kita ke bagian tengah, kita bor, kita pasang baut screw kembali ya guys, agar posisi delta boxnya itu rapat sama bodi aslinya. Nah, kemudian lanjut ke bagian belakang, kita bor lebih dahulu ya guys, karena bagian bodinya belum tersambung, menggunakan baut screw yang panjang. Oke, selesai kembali untuk pemasangan delta box sebelah kanan ya guys. Untuk tampilannya ini dari bodi samping, ini dari bodi asli sama bodi sampingnya kelihatan rapat ya guys. Untuk cara pemasangannya seperti itu. Kemudian untuk bagian senderannya belakangnya sama. Nah, ini posisinya rapat semua antara bodi dan koper lampu. Ya, kemudian nanti sudah selesai untuk pemasangan bagian belakang bodi. Ya, untuk bagian belakangnya sudah down, sudah selesai. Kita lanjut akan pemasangan ke spakbor depan ya guys. Yuk kita lanjut. Untuk cara pemasangan spakbor di depan itu cukup memasang 4 baut yang ada di samping kiri kanan masing-masing 2 baut ya guys. Yang seperti aslinya tadi ya. Ya, pasang 4 baut bagian sini ya, dan kemudian bagian samping. Nah, untuk pemasangan spakbor kita tinggal paskan aja ya antara lubang spakbor yang dari kita sama lubang dari motor aslinya dulu sebelum kita pasang baut ya. Pastikan lubangnya itu pas ya guys. Kemudian kita pasang baut 4 baut kiri kanan ini ya guys. Nah, berikut hasil pemasangan spakbor depannya ya guys. Ini spakbor depannya ya, pas pakai bautnya kiri kanan seperti ini kalau udah terpasang ya guys. Oke, kita lanjut ke pemasangan bagian headlamp. Nah, selanjutnya kita ke pemasangan bagian kedok Predator ya guys, bagian depan. Nah, sebelum kita pasang, pastikan dulu kita menyambungkan kabelnya dulu ya, antara kabel sen dan dari kedoknya dan dari bodi dari motornya ya guys. Kita pasang dulu ya sebelum kita pasang kedoknya. Nanti saya nyalakan dulu dudukan motor lah. Oke. Kemudian kita cek dites ya untuk lampunya. Kemudian kita lanjut pemasangan lampu sen sebelah kanan ya guys. Sama, tinggal menyambungkan aja dengan kabel yang kita sediakan dari awal tadi.
Setelah kabelnya oke, kita tinggal pasang aja ya guys. Pasangnya mudah, tinggal kita masukkan pelan-pelan bagian kedoknya. Jamin nanti langsung jepit ya guys, karena dia sistemnya mengunci ya, menjepit atau mengunci. Oke, setelah terpasang, kemudian kita bor bagian atas ya guys. Tadi sudah ada lubang bautnya yang kita tidak pasang baut pas waktu sedang menyediakan kabelnya ya guys. Kita kiri kanan kita pasang bautnya, jadi nanti kedoknya itu selain menjepit jadi makin kencang, kuat karena ada pengunci ya guys. Seperti itu, karena banyak yang belum tahu pada saat pemasangan kedok predator ini dia tidak dibaut atau tidak dipasang baut bagian atas ini, sehingga pas lagi digunakan motornya kedoknya jatuh ya guys. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita kasih baut skrup yang panjang ya guys. Jadi untuk baut aslinya itu tidak digunakan kembali, jadi kita pakai baut skrup yang lebih panjang karena dia ada cover predatornya. Pastinya pastikan baut skrupnya dia lebih panjang, dan jangan lupa dikasih ring ya guys. Ini kita pasang bautnya lagi yang sebelah kanan. Jadi gampang ya guys untuk cara pemasangan bagian kedok predatornya, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian setelah kedok predatornya terpasang, kita lanjut pemasangan di cover stand. Cover stand ini masangnya gampang, tinggal ditempel aja ya guys. Di sini pastikan posisinya itu rapet ya, rapi. Nah setelah rapi, ya kita pasang baut. Kita pasang baut bagian belakangnya untuk cover stand. Untuk pemasangan kopersen ini, jadi kita hanya menggunakan lubang bautnya satu ya guys, karena di sini udah ketarik di bagian depan, jadi hanya kita mengimbangkan bagian belakangnya aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Pemasangan ke sisket ya guys, sisket bagian terakhir. Kemudian untuk cara pemasangan sisket seperti biasa, kita dari depan ya guys, kita dari depan, kita pastiin barangnya nyangkut dulu ke bagian depan, kemudian baru kita rapihkan ke atasnya. Jadi patokannya dari depan ya guys, pastikan posisi dari depannya itu nyangkut dulu ya guys. Setelah nyangkut ya, kita tarik ke belakang ya, kemudian sudah rapih ini baru kita bor ya guys. Kita bor, kita menggunakan baut skrup kembali. Baut skrupnya yang panjang ya guys, jangan lupa, karena ini sistemnya cover. Untuk posisi bautnya yang pasang terdahulu, kita pasang bagian bawah dulu ya, karena untuk mengimbangi bagian depan agar tidak berubah. Nanti tinggal ke belakang dan ke depan karena sudah seimbang dari bagian depannya. Dia menggunakan 3 baut skrup. Nah, kemudian kita pasang bagian depan.
pastikan pas, tinggal pasang baut sekrupnya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Untuk cara pemasangannya seperti itu ya guys, antara kiri dan kanan sama aja. Jadi untuk pemasangan sisket ini posisinya kita pasang belakangan. Oke, seperti ini hasil pemasangan bagian sisket ya guys. Sudah selesai. Untuk bagian kirinya kita lanjut ke bagian sebelah kanan ya guys. Untuk cara pasangnya sendiri seperti biasa, pastikan kita sangkutin dulu bagian depan ya. Kemudian sudah nyangkut bagian depan, kita tarik ke belakang agar posisi sisketnya itu mengunci ke bodi sisket aslinya ya guys. Sudah itu kita langsung lanjut, kita pasang baut. Pasang bautnya itu kalau bagian yang kanan kita bisa menggunakan yang tengah atau yang ujung depan juga, tidak masalah, kecuali yang sebelah kiri ya guys, karena bagian kiri itu ada standar. Oke, setelah terpasang bagian tengah, kita lanjut pemasangan bagian belakang bautnya ya guys. Nah begitu untuk cara pemasangan sisketnya ya guys. Untuk cara pemasangan sisketnya seperti itu. Nah sekarang kita sudah selesai ke bagian kedok depan, koper sen, sisket, delta box, bodi samping, cover knalpot, senderan, cover lampu sudah. Oke, setelah pemasangan dari depan sampai belakang, tinggal kita terakhir untuk pemasangan visor depan ya guys. Jadi pemasangannya seperti itu. Nah sekarang kita lanjut pemasangan visor depan. Visor depan hanya masang 4 baut ya guys, yang sudah ada lubang bautnya, kita tinggal menyesuaikan aja ya. Nah untuk pemasangan visornya cuma seperti ini ya guys. Dia cuma pemasangan 4 baut ya. 4 baut, ya lubangnya sudah ada di dada mur tanam dari kedok predatornya, tinggal kita ngikutin sama lubang baut visornya aja ya guys. Nah, pasangannya seperti itu. Kemudian nanti kita tinggal pasang plat nomornya. Oke. Nah setelah pasang visornya, kita lanjut pasang plat nomor bagian depannya ya guys. Pakai dudukan plat nomor yang aslinya, tinggal pasang kembali aja ya guys untuk bagian dudukan plat nomornya. Mah